Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka lagi pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, Alhamdulillah. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada kita semuanya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan manfaat dalam menuntut ilmu, diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu, sehingga diberikan kepahaman dalam menuntut ilmu, sehingga mendapatkan hasil yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niatin sholihah wa bisafa'at rasulillah. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja. Tapi sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini nanti saya tidak bisa full mengajar karena ada kepentingan yang tidak bisa ditinggal. Mungkin nanti saya akan berikan tugas kepada teman-teman, dan teman-teman tolong untuk dikerjakan. Dan sebelum bel berbunyi tidak boleh keluar kelas. Dan nanti ketua kelas tolong dipantau. Nanti kalau sudah dipantau, kalau ada nanti dilaporkan saya. Nanti pertemuannya akan datang, nanti akan saya suruh menghibur teman-teman semuanya, seperti itu. Baik, saya sedikit saja ya, langsung saja karena ini juga menyingkat waktu. Sedikit saja, kemarin kita sudah membahas tentang haji dan umroh, ya kan? Ya, kita sudah membahas tentang haji dan umroh. Sekarang kita masuk ke dalam materi, yaitu bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, atau biasa disebut dengan toharoh. Tapi materi kita yaitu judulnya toharoh, seperti itu. Jadi di sini toharoh memiliki arti yaitu bersih atau bersuci. Jadi toharoh ini yaitu sangat penting untuk kita semuanya. Perlu kita pahami bahwasanya sebelum melakukan apapun, ibadah apapun, kita juga harus bersuci atau bersih. Walaupun tidak beribadah, kita juga harus keadaan suci dan bersih. Terus di sini disinggung juga menurut istilah, yaitu toharoh adalah mensucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis, seperti itu. Terus Islam itu mengajarkan kepada umatnya yaitu agar selalu keadaan bersih dan suci. Karena apa? Karena bersih dan suci itu kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Toh gimana kalau kita keadaan bersih, keadaan suci, ketika dalam hal apapun juga akan enak ketika dipandang oleh orang, seperti itu. Ya kan? Ya gak? Ya, seperti itu. Jadi misalnya kita mohon maaf mungkin ya, kita mau kencan atau mau kemana, kalau kita keadaan suci dan bersih, pastinya orang yang di samping kita juga akan nyaman, seperti itu. Baik, terus kita lanjut kelas selanjutnya, yaitu ada macam-macam toharoh. Di sini juga dibahas tentang macam-macam toharoh, yaitu toharoh dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama toharoh dari najis yang berlaku untuk badan, seperti itu.
pakaian misalnya, terus dan tempat. Terus bagaimana cara mensucikannya? Nah, ini cara mensucikannya bagaimana? Menggunakan air yang suci mensucikan seperti itu. Ya, tolong yang belakang didengarkan, ya kan. Ketika ada orang berbicara itu ya didengarkan atau dihargailah setidaknya, karena kalian besok ketika kalian itu sudah menjadi orang, sudah misalnya terjun di masyarakat, bahkan sekarang pun kalau kalian dihargai pastinya juga akan senang. Kalau kalian tidak menghargai, kalian tidak pasti juga tidak akan rasa senang seperti itu ya. Nah, baik, lanjut. Terus yang kedua yaitu toharoh dari hadas. Apa sih toharoh dari hadas itu? Toharoh dari hadas itu yaitu berlaku untuk badan. Seperti apa? Seperti mandi, wudu, dan tayamum seperti itu. Kalau ketika kita melakukan ibadah sholat misalnya, Pak, kalau kita misalnya kita melakukan ibadah sholat ketika tidak ada air untuk wudu, kita bagaimana, Ustadz? Nah, itu kita bisa menggunakan tayamum, ya, tayamum seperti itu. Terus di sini juga ada macam-macam air yaitu ada 3, ada empat ya, di sini ada 4 bahwasanya, yaitu yang pertama air mutlak. Nah, yaitu air apa mutlak? Air mutlak itu apa? Air suci yang mensucikan seperti itu. Air tersebut dapat digunakan untuk berwudu juga, atau bersuci, masak, minum, dan mandi seperti itu. Jadi air ini air yang bersih dan suci, belum terkena najis apapun seperti itu. Contohnya air hujan, air laut, air sumur, dan air yang keluar dari mata air, ya seperti itu. Terus yang kedua air mustakmal, yaitu air yang suci namun tidak dapat mensucikan seperti itu. Misalnya air apa? Air kopi, air teh, dan air yang sedikit sudah berubah, misalnya air itu sudah berubah warnanya, maksudnya begini ya, begitu ya. Terus yang ketiga yaitu air musamma, yaitu air yang suci dan mensucikan namun hukumnya makruh digunakan untuk bersuci, misalnya air yang terjemur oleh matahari dalam bejana seperti itu. Terus selanjutnya yaitu air mutanajis, yaitu air apa? Air yang tidak dapat dipergunakan untuk berbagai hal, baik itu konsumsi atau untuk bersuci seperti itu. Alhamdulillah. Sini siapa ini yang menyiapkan kopi ini? Baik ya, saya minum ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Terima kasih tadi sudah dihidangkan kopi ya. Ya. Terus selanjutnya yaitu macam-macam najis. Apa saja macam-macam najis itu? Terus dibagi menjadi berapa? Ya, dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama najis berat atau najis mughalladhah. Yaitu apa najis mughalladhah itu?
Itu najis yang harus dicuci sampai 7 kali dengan air mutlak, dan salah satunya menggunakan debu yang suci atau air yang dicampur dengan tanah, seperti itu. Contohnya apa? Nah, ini contohnya apa? Dengarkan, ayo yang belakang itu jumek deh ya. Contohnya apa? Air liur anjing, seperti itu. Terus ada lagi najis sedang ya, atau biasa disebut yaitu najis mutawasitoh, seperti itu. Najis mutawasitoh itu ya najis yang bagaimana? Yaitu najis yang dicuci dengan cara menggunakan air mutlak sampai hilang bau dan warnanya. Jadi benar-benar hilang, tidak ada baunya dan warnanya, seperti itu. Terus najis